Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat tahun keempat buat kita seluruhnya. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di minggu ini buat yang keempat tertulis dalam Yesaya 35 ayat 1 sampai ayat 4. Kita bisa bersama berganti-gantian. Yesaya 35 ayat 1 sampai ayat 4 kita membacanya secara responsorial. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, retakan kecil pada lingkungan dapat menyebabkan kehancuran dan malapetaka bagi sekelilingnya. Demikianlah dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umatnya menimbulkan murka Allah kepada bangsanya, menimbulkan kehancuran, menimbulkan penderitaan dan lain sebagainya. Ketika kita melakukan tindakan yang melanggar hukum Allah, sebelumnya Allah memperingatkan manusia itu lewat Roh Kudus, lewat lubuk hatinya untuk tidak melakukan dosa tersebut. Tetapi seringkali kita manusia mengabaikannya akan teguran tersebut dan tidak takut untuk melakukan dosa. Setelah melakukan dosa tersebut, terakhir akan ada rasa penyesalan dan takut. Kalau kita ingat di perjanjian lama di Kejadian, seperti si Hawa dan Adam melakukan pelanggaran dosa, setelah itu mereka takut untuk berjumpa dengan Tuhan. Mereka bersembunyi. Namun lama-lama karena semakin banyak dosa-dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia tersebut, Tuhan murka. Kita lihat di dalam Kejadian peristiwa air bah, Tuhan bisa mengatakan kepada manusia itu, menghukum manusia itu lewat perkataannya, sehingga terjadi air bah dan menghanguskan semuanya, menghancurkan seluruhnya bumi ini. Tetapi orang yang beriman kepadanya tetap Tuhan selamatkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dosa itu juga berdampak kepada alam sendiri. Karena beberapa segelintir orang yang melakukan dosa itu berdampak juga kepada orang-orang yang kecil, yang termarginalkan. Namun Tuhan tetap mengasihi umatnya, walaupun umatnya tersebut melakukan dosa, tetapi Tuhan tetap memberikan kasih-Nya. Tuhan tidak memperhatikan kehidupan umatnya. Bahkan di Yesaya ini dijanjikan akan datang Mesias, atau akan datang Allah, akan datang menyelamatkan umatnya. Di kitab Yesaya ini, di mana bangsa Yehuda
sebuah rutinitas. Karena itulah Allah membangkitkan Yesaya untuk mengingatkan bangsanya agar tetap di jalan Tuhan, agar tetap mereka menyembah Allah. Sehingga karena dilihat Tuhan, jangan dong bela patahnya aku menghukum umatku ini, jangan dong bela patahnya bukan kurang menengah musibah menengah itu bangsa pun, karena hanya sementara penyesalan mereka. Selanjutnya dosa itu dilakukan berulang-ulang. Ayat 1-3, ya dosa mengakibatkan kerusakan, penderitaan, bencana, dan menjadi contoh dampak buruk dari dosa tersebut. Karena dikatakan upah dosa ialah maut. Tetapi Allah, Yesus Kristus adalah sumber kehidupan yang memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit. Karena dampak dari dosa itu muncullah rasa takut terhadap umatnya. Mungkin setiap orang pasti pernah merasakan ketakutan. Siapa sih Bapak Ibu yang tidak pernah takut? Ada nggak? Ada nggak kita yang tidak pernah merasakan ketakutan? Karena ketakutan tersebut membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi down. Baik itu kita ketakutan pada saat ini, kita lihat ketakutan anak-anak kita karena terus pada gadgetnya, tidak ingat lagi untuk makan, tidak ingat lagi untuk belajar, tidak ingat lagi untuk berdoa. Atau bahkan ketakutan orang tua terhadap bagaimana nanti ekonomi, bagaimana dan sebagainya. Ketakutan akan penolakan. Kepada orang muda juga ketakutan untuk tidak mendapatkan pekerjaan, banyak dan sebagainya. Sehingga ketakutan kita tersebut dipakai oleh iblis untuk kita melupakan Tuhan. Karena itu di ayat 4 diingatkan kita, katakanlah kepada orang-orang yang tawar, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah Allah akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah yang sendiri datang menyelamatkan kamu. Tuhan berjanji Ia tidak akan mendatangkan malapetaka, Ia tidak akan menghancurkan bumi ini, tetapi Dia akan datang kembali untuk menyelamatkan orang-orang yang tetap memuji dan menyembah nama-Nya. Karena Allah melihat umat-Nya seperti Yuda dan bangsa Israel tersebut, walaupun begitu terkutuk, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tetap menyuruh Yesaya untuk memimpin mereka agar mereka mengingat kembali tetap ke jalan Tuhan. Demikian dengan kita saat ini, banyak sekali yang membuat kita ketakutan, yang membuat kita lupa kepada Tuhan. Karena oleh segelintir orang, karena keserakahan, karena keegoisan, itu berdampak pada diri kita juga. Atau bahkan dosa-dosa orang tua kita dan sebelumnya nenek moyang kita berdampak juga kepada kita. Karena dikatakan dalam buku Taurat itu, Allah adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada keturunan ketiga. Mungkin itu kita akan juga dosa dan dampak itu juga terjadi dalam keturunan kita juga. Oh, dosa mana yang also nanti mungkin alami dosa yang pupu mari gebero dia karma. Karena kita berpikir seperti itu, sehingga menjadi ketakutan. Marman minggu beau, kale tonggo, udah si tahu dan marmo rasa ka susunan kuning, perkebunan kupe hasam, ada usuan dan berhasil. Karena apa? Kita selalu berpikir dalam diri kita sendiri. Sebelum kita melakukan apa yang pekerjaan kita andalkan Tuhan dalam hidup kita. Apalagi zaman sekarang ini semua serba instan, semua serba tergesa-gesa, dan ada memiliki sebelum bangun pagi untuk mengingat Tuhan. Sudah semua mengingat yang lainnya, semua mengejar dengan segala macam
Baga-baga ruang Mesias, lo menunggu akan aposei. Tetapi orang yang tidak mendengar akan firman Tuhan, yang tetap tutup dan melakukan dosa, Tuhan akan menghukum mereka. Tetapi kita yang selalu tetap pada pengajaran Tuhan, tetap beribadah dan sujud menyembah kepada Tuhan, kita akan diberi keselamatan. Adakah seseorang dalam ketakutan yang dapat menambahkan saat dapat melakukan sebuah pekerjaan? Kalau kita memulai dengan rasa takut, mungkin pekerjaan kita tersebut akan gagal. Tapi yang kedua, seperti dikatakan, kuatkanlah hatimu katanya. Jangan tawar hati. Karena itu kita minta Tuhan dan Roh Kudus agar Tuhan mengingatkan, menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab tanah-tanah yang gersang, kalau Tuhan perintahkan, dia akan menumbuhkan bunga-bunga yang indah yang tadinya tandus. Kalau kita tetap setia memuji Dia, tanah-tanah yang begitu gersang berbatu dan berkerikil, tiada usaha Tuhan akan tumbuhkan dari batu-batu, dari tanah-tanah tandus tersebut tumbuh-tumbuhan yang indah yang berbenah. Tuhan akan memberikan kehidupan yang sakit. Kalau ia yakin dengan imannya, Tuhan akan berikan kesembuhan. Yang dalam pergumulan hidup, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Karena dikatakan jangan takut, firman berbicara katanya. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah imanmu. Apalagi selagi kita menjelang merayakan hari kelahirannya, seumur hidup kita membuka hati kita untuk menghadirkan Allah di hati kita ini, melahirkan Allah dalam kehidupan kita. Walaupun begitu banyak tantangan-tantangan yang terjadi, apalagi di kita di orang minoritas, kita serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Biar Tuhan yang memampukan kita, biar Tuhan yang menguatkan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Dia dikatakan kepada kita, janganlah kamu tawar hati, kuatkanlah hatimu. Allah datang membawa pembalasan dan keselamatan bagi umat yang setia kepadanya. Berarti Agro di bawah waktu itu mengalami kelepasan, memberikan keselamatan, tetapi Tuhan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang melanggar akan firman-Nya, yang melanggar akan hukum-Nya. Kuatkanlah hati kita dan iman kita, jangan takut. Di minggu ini kita diajak untuk bersuka cita menyambut Mesias yang membawa keselamatan, menghapus air mata kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan membuka jalan keluar di setiap pergumulan hidup kita. Mari kita song-song dan siapkan diri kita untuk kehadirannya, di mana besok kita rayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita buka hati kita untuk lahir kembali. Segala pergumulan kita serahkan ke dalam Tuhan. Yang ada rasa takut bahwasanya tanaman itu tidak akan berbuah dan lain sebagainya, Tuhan akan memberkati semua segala usaha tangan kita. Segala ketakutan, kekhawatiran akan Tuhan singkirkan kalau kita tetap berserah kepadanya. Kalau kita tetap mengimani Dia, kalau kita tetap menyembah Dia, bukan hanya sebagai rutin kita sengaja, tetapi benar-benar kita sebagai umat Kristen, umat pilihan Allah, yang sebagai laskar Kristus untuk dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Jadilah kita sebagai saluran berkat, dan Tuhan memampukan kita di dalam setiap pelayanan kita dan profesi kita. Tuhan memberkati.